Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Uswatun-Nisa. Saya dari kelas A dengan NPM 2575928. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu kisah inspiratif dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan salah satu budak di Mekah yang menganut Islam pada masa awal dakwah. Karena keislamannya, ia disiksa oleh tuannya, yakni Bani Umayyah. Ia dijemur di padang pasir, kemudian dipermalukan di depan banyak orang, hingga ditindih oleh batu besar. Namun, ia tidak sama sekali menyerah. Ia dipaksa untuk meninggalkan Islam dan mengakui bahwa berhala lebih baik. Namun, Bilal bin Rabah tidak sama sekali menyerah. Bahkan, ia selalu menyebutkan Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي Dari kisah ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus dilakukan dengan keteguhan hati, bahkan dalam kondisi tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul adzim. Dalam surat ini, dalam ayat ini mengartikan bahwasanya sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dan benar, di dalam dari situ Abu Bakar tidak sengaja melihat sekerumunan dan segerombolan orang dan bertanya kepada salah satu orang di sana, "Apakah yang terjadi di sini?" Kemudian orang itu menjawab. Ia menyatakan keislamannya dan kemudian tuannya menyiksanya. Lagian untuk apa dia masuk Islam jika akhirnya disiksa seperti ini? Mendengar akan hal itu, Abu Bakar merasa iba dan menyesal kenapa baru hari ini dia mengetahui akan tragedi tragis ini. Kemudian karena rasa ibanya, akhirnya Abu Bakar pun memutuskan untuk memerdekakan Bilal. Dan kemudian Bilal pun menjadi sahabat Rasul, bahkan ia dipercaya menjadi muazin pertama dalam Islam. Teman-teman, dari kisah ini kita dapat mengambil banyak manfaat. Yang pertama, kita harus memegang iman kita dalam kondisi tersulit sekalipun. Kemudian, kita juga tidak boleh mudah menyerah dalam kondisi apapun. Dan ketiga, yang paling penting, kita harus selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam kondisi tersulit sekalipun. Semoga dengan kisah ini kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan semoga Allah selalu memperkuat iman kita. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed.